Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang partisipasi industri dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Lewat surat edaran tersebut, Kemenperin mengharapkan sektor industri dapat berkontribusi baik dalam penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Kemenperin bersinergi dengan Satgas Penanganan COVID-19 serta pihak terkait di pusat dan daerah dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan, khususnya di sektor industri. Untuk itu, Kemenperin mewajibkan perusahaan industri dan kawasan industri untuk memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, serta menyampaikan pelaporan mingguan sesuai kewajibannya. Hal ini agar perusahaan industri dan kawasan industri dapat terus beroperasi di masa PPKM darurat dengan tetap wajib mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat. Pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Situasi ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita dapat bersama-sama membendung dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita, dan juga tentu mempelajari pengalaman-pengalaman dari negara lain. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan datang, khususnya di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada selama ini yang sudah berlaku, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Coronavirus Disease tahun 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka mendukung instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut, tanpa mengganggu operasional dan mobilitas sektor industri di masa PPKM darurat ini, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang partisipasi industri dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Melalui surat edaran tersebut, kami berharap dapat berkontribusi dalam hal yang pertama, memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta keselamatan masyarakat. Yang kedua, bersinergi dengan Satgas Penanganan COVID-19, serta pihak-pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah, dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan, khususnya di sektor industri. Dan yang ketiga, mendorong perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini. Guna menjamin operasional kegiatan industri dan kawasan industri, khususnya di masa PPKM darurat ini, kami mewajibkan semua perusahaan industri dan kawasan industri untuk memiliki izin IOMKI
izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, serta kami mewajibkan untuk menyampaikan pelaporan mingguan yang telah tertera dalam surat edaran. Sejak pemberlakuan kebijakan IOMKI bagi industri pada masa pembatasan sosial berskala besar tahun 2020 untuk wilayah Jawa dan Bali telah dikeluarkan sejumlah 18.092 IOMKI sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dan memberikan kesempatan kepada sekitar 5,2 juta pekerja untuk tetap bekerja. Namun demikian, sejumlah 475 IOMKI telah dicabut karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, Kemenperin juga mendorong perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Dalam upaya pemenuhan penanganan COVID-19, Kemenperin mendukung upaya sektor industri berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan penanganan keselamatan pasien COVID-19 seperti oksigen, tabung oksigen, ventilator, obat-obatan, alat pelindung diri, masker, dan alat kesehatan lainnya. Kemenperin telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk oksigen sebagai komoditas strategis industri dalam masa COVID-19. Melalui instruksi tersebut, industri di dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan oksigen di masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan. Menperin juga berpesan kepada para pelaku industri untuk memprioritaskan produksi oksigen bagi kebutuhan medis. Webinar kebijakan dan implementasi PPKM darurat COVID-19 sektor industri diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada para pelaku industri, asosiasi industri, serta pemerintah daerah, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, mengenai peraturan yang berlaku bagi sektor industri pada periode PPKM darurat tersebut. Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menyampaikan, Kemenperin menggunakan IOMKI sebagai instrumen pemantauan aktivitas industri karena memiliki mekanisme pelaporan. Yang menambahkan, Surat Edaran Menperin Nomor 2 Tahun 2021 sekaligus merevisi Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Terdapat perubahan dalam tata cara pelaporan di IOMKI. Perusahaan yang sebelumnya mengunggah berkas laporan dalam format PDF ke akun Sistem Informasi Industri Nasional sekarang bisa langsung melakukan pengisian formulir yang telah disiapkan di akun perusahaan. Ia juga mengimbau perusahaan untuk mencetak ulang IOMKI yang dimiliki agar memudahkan aparat saat memeriksa kesesuaian. Dirjen KPAII mengimbau manajemen perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk terus disiplin melakukan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pabrik dan kawasan industri, sehingga keberlangsungan aktivitas industri dapat terjaga. Tim Eljon Media melaporkan.